Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan pemuaian. Nah, karena ini ada dua subbab ya, suhu dan pemuaian, di video ini kita akan bahas hanya suhunya saja. Nah, suhu pasti kita sudah sering dengar ya, dan sering kita rasakan. Jadi suhu ini kalau kita lihat itu bukan dilihat ya, tapi dirasakan. Seperti kayak orang kedinginan, berarti dia kayak merasakan suhunya yang rendah. Atau orang kepanasan nih, nah ini dia nggak emosi ya, jadi kayak gerah gitu, kepanasan, muncul apinya. Jadi dia berarti sedang merasakan suhu yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi suhu itu bisa kita rasakan. Nah, selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, di sini juga ada aplikasi dalam pengukuran suhu. Misalnya dulu waktu zaman-zaman COVID ya. Nah, setiap kita mau masuk ke tempat umum atau di pusat perbelanjaan, biasanya diukur dulu suhunya menggunakan sebuah termometer. Jadi kayak ditembakkan di dahinya ya, tapi itu bukan ditembak, tapi namanya adalah termometer gun. Jadi ngukurnya pakai termometer. Atau mungkin aplikasinya saat kalian sakit, ibu kalian bingung. Nah, biasanya tangan ibu kalian akan menyentuh dahi kalian untuk melihat demam atau enggak. Cuman hasilnya itu bisa saja tidak akurat atau tidak menghasilkan angka yang pasti. Jadi tetap mengukurnya harus pakai termometer. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih pengertian suhu menurut fisika? Jadi suhu adalah besaran fisika yang menyatakan ukuran panas atau dingin dari suatu benda. Oke, jadi ketika dia panas maka suhunya tinggi. Atau kalau ketika dia dingin berarti suhunya dia rendah. Seperti itu. Untuk alat ukur suhu yang baku itu adalah bukan tangan kita. Jadi tangan kita itu hanya merasakan ya. Tidak bisa memberikan angka yang pasti. Jadi alat ukurnya yaitu termometer. Jadi seperti itu. Oke. Nah, prinsip kerja daripada termometer dia adalah pemuaian volume zat cair dalam termometer. Jadi untuk termometer yang umum biasanya berisi suatu cairan. Nah, seperti ini. Jadi ketika termometer itu mengukur suhu dingin, maka cairannya rendah. Nah, rendah ini akan menunjukkan angka yang rendah juga. Nah, ketika dia terkena panas, maka cairan itu akan memuai. Ya, memuai itu artinya bertambah banyak. Jadi ketika ada suatu cairan kena suhu yang tinggi, dia bertambah banyak, akhirnya permukaannya naik. Nah, ketinggian permukaan itu sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh suhu tersebut. Jadi seperti itu. Oke? Nah, kira-kira cairan yang ada di dalam termometer itu apa ya? Ataukah air? Atau mungkin es teh? Bukan ya? Jadi, umumnya termometer itu berisi cairan berupa alkohol, tapi bukan alkohol yang diminum ya, itu memabukkan. Ini alkohol biasa. Dan bisa juga air raksa. Nah, baik alkohol maupun air raksa, dia ini bersaing ya. Jadi mereka ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita bahas dulu untuk kelebihan dan kekurangan daripada alkohol. Yang pertama kelebihannya, dia dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Jadi dia itu bisa mengukur suhu yang dingin banget, makanya kalau alkohol kita pegang rasanya itu nyes gitu ya, kayak dingin-dingin gimana gitu. Jadi ternyata dia ini bisa mengukur suhu sampai minus 130 derajat Celcius. Oke. Yang kedua, dia lebih sensitif terhadap perubahan suhu ya. Jadi ada suhu naik, dia sudah mulai memuai. Dan yang terakhir, harganya jauh lebih murah. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama dia nggak bisa mengukur suhu yang panas. Mentoknya maksimalnya cuma sampai 78 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan mengukur air mendidih itu kan 100 ya, alkohol ini nggak bisa. Oke. Jadi mentoknya cuma sampai 78 derajat Celcius. Kemudian dia menempel pada dinding kaca. Jadi ketika alkohol ini menguai, dia kan permukaannya naik turun. Tapi ketika dia turun atau naik itu ada
bercak-bercak air atau bercak-bercak cairan yang menempel di dindingnya, sehingga takutnya ketinggiannya itu agak berbeda dan hasilnya kurang akurat. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, dia kalau dilihat bening ya, jadi susah dilihat naiknya seberapa. Jadi kebanyakan dari termometer alkohol ini diberi pewarna, biasanya warna merah, agar lebih memudahkan untuk melihat nilai dari skala termometernya. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua kita akan melihat kekurangan dan kelebihan daripada air raksa. Apakah dia ini lebih baik daripada alkohol? Mari kita lihat. Oke, yang pertama kelebihannya dulu. Dia ternyata bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Jadi intinya kayak kebalikan alkohol ya. Kalau alkohol nggak bisa mengukur suhu tinggi, ya ini bisanya sampai panas banget tuh, 357 derajat Celcius. Yang kedua dia nggak membasahi dinding, jadi nggak ada bercak-bercak cairan di dinding termometernya. Jadi kemungkinan nilai yang dihasilkan itu sangat-sangat akurat ya, menutupi kekurangan daripada alkohol tadi, dan pemuaiannya dia teratur. Oke. Untuk kekurangannya, dia sayangnya nggak bisa untuk mengukur suhu yang dingin banget ya. Mentoknya cuma sampai -39 derajat Celcius. Jadi ternyata ini untuk suhunya mereka saling melengkapi ya, antara raksa dan alkohol. Kemudian dia beracun, jadi kalau misalnya termometernya pecah, nggak boleh dipegang karena bersifatnya beracun dan harganya relatif lebih mahal daripada alkohol. Oke, jadi intinya kalian mau beli yang mana nih? Yang alkohol atau air raksa? Nah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Next, kita akan membahas tentang macam-macam termometer berdasarkan kegunaan. Kalau tadi berdasarkan isinya, sekarang berdasarkan kegunaan, ini yang sering dipakai ya. Yang pertama ada termometer klinis. Ini pasti udah nggak asing lagi, di rumah kalian pun mungkin ada, atau ketika kalian ke rumah sakit pasti diukur suhunya menggunakan termometer klinis. Fungsinya untuk apa? Pasti untuk mengukur suhu tubuh ya. Dia bisa mengukur sampai 35 sampai 42 Celcius. Yang kedua ada termometer dinding, digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Jadi ruangannya yang tertutup, itu nanti termometernya ditempel di dinding dan akan terbaca suhunya. Ada juga termometer Maximin 6 Bellani, namanya agak unik. Ini diambil dari ilmuwan yang menemukan ya, namanya adalah 6 dan Bellani. Fungsinya untuk apa? Dia digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum suatu tempat. Dan biasanya bedanya kalau sama termometer dinding, di termometer Maximin ini untuk tempat terbuka. Kalau dinding di tempat yang tertutup, seperti itu. Dan yang terakhir ada termometer bimetal. Nah, biasanya dia digunakan untuk mengukur suhu saat memasak makanan atau oven atau mungkin menggorengan. Biasanya kalau kalian lihat di film-film tuh ya, ada kayak koki, dia itu benar-benar ngukur suhu dari ngukur suhu makanannya. Jadi untuk mencari tingkat kematangan ya. Biasanya kalau kalian beli stick itu ya, kan ada yang medium, rare, well done kayak gitu. Itu diukur berdasarkan suhunya. Nah, suhu tersebut bisa menunjukkan tingkat kematangan dari stick tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sangat berguna sekali ya. Jadi termometer nggak melulu digunakan untuk mengukur suhu badan. Jadi banyak manfaatnya atau banyak kegunaannya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah tahu kegunaannya, sekarang kita akan belajar skala-skala termometernya. Nah, skala termometer yang sering digunakan di dunia itu ada 4. Yang pertama ada skala Celcius, kemudian ada skala Reaumur, ada skala Fahrenheit, dan ada skala Kelvin. Masing-masing termometer ini dia punya ukuran skala berbeda. Kalau Celcius, skalanya antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Kalau kita kurangi skala maksimum, kurangi skala minimum, hasilnya adalah 100. Jadi Celcius ada 100 skala. Reaumur minimumnya 0, maksimumnya 80. Kalau kita kurangi, 80 kurangi 0, hasilnya adalah 80 skala. Sedangkan untuk Fahrenheit, kalau kita kurangi, hasilnya 180 skala. Dan untuk Kelvin, hasilnya adalah 100 skala sama dengan Celcius. Oke.
Nah, kalau kita sederhanakan dari perbandingan skalanya, kita akan dapat 5:4:9:5. Nah, perbandingan ini digunakan untuk membuat rumus atau persamaan konversi dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Nah, setelah itu kita dapatkan nih persamaan rumus konversi. Ini yang wajib kalian hafal ya. Ini rumus jadinya, rumus cepatnya. Jadi kalian wajib banget menghafalkan. Terus sekarang dicatat dulu deh. Ya, jadi rumusnya adalah C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Oke, silakan dicatat ya adik-adik ya. Oke, kalau udah dicatat dan udah dihafalin, kita harus tahu nih gimana cara menggunakan persamaan ini. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal konversi suhu. Di sini ada 120 Celcius. Di sini harus diubah ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini kita tulis rumusnya tadi ya. Rumusnya adalah C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Oke. Nah, di sini yang diketahui adalah 120 Celcius. Oke. Maka kita tulis dulu 120 Celcius, kita ubah dulu ke Reaumur. Jadi 120 derajat Celcius berapakah Reaumur? Nah, karena di sini ada C sama R, berarti kita gunakan persamaan yang hanya ada C sama R-nya. Yang lain nggak usah ikut-ikut ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Jadi tulisnya C/5 sama dengan R/4. Kalau sudah, langsung aja kita masukkan angkanya. Yang diketahui adalah C, yaitu 120. Jadi 120/5 sama dengan R/4. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa bagi dulu atau perkalian silang. Kita coba perkalian silang dulu ya. Jadi 5 kali R jadinya 5R sama dengan ini 120 dikali dengan 4. Jadi kalau nyari R berdasarkan aljabar, 120 kali 4 dibagi dengan 5. Nah, kalau bisa dicoret, nanti kalian coret dulu. Kayak 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Jadi nanti tinggal 24 dikali dengan 4, hasilnya adalah 96 derajat Reaumur. Nah, gampang kan? Jadi tinggal tulis rumusnya, masukkan angkanya, tinggal kali silang. Itu aja deh, jadi ketemu nih. Hasil suhunya adalah 96 derajat Reaumur. Oke, sekarang kita coba dari R ke F. Oke, jadi 96 Reaumur kita ubah ke derajat Fahrenheit. Jadi kita yang diambil rumusnya adalah R sama F saja, yang lain nggak usah ngikut ya. Jadi R/4 sama dengan F-32/9. R-nya kita masukkan 96. Per 4 sama dengan F-32/9. Oke, kalau seperti ini kakak sarankan dibagi dulu ya. Jadi ini bisa kalian bagi dulu 96 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 24. Sama dengan F-32/9. Nah, kalau seperti ini kakak kasih trik, biasanya bisa pakai perkalian silang, cuman nanti takutnya ada kayak perkalian pelangi lebih susah. Jadi ini saran kakak, angka 9 yang bawah kita pindah ruas dulu ya. Ketika di ruas kanan dia adalah pembagi, ketika pindah ruas dia akan jadi pengali. Jadi kita naikkan ke sini jadi pengali. Jadi 24 dikali 9 sama dengan F-32. Nah, yuk berapa yuk? Dikali 24 kali 9 hasilnya 216 sama dengan F-32. Ini berarti tinggal pindah ruas, jadi kalau nyari F, ini min, pindah ruas jadi plus. Jadi 216 plus 32, hasilnya adalah 200, berapa? Yes, 248 Fahrenheit.
udah ketemu ya. Jadi 248 derajat Fahrenheit. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba ke Kelvin. Kakak kasih suatu trik ya untuk mengubah ke Kelvin. Kalau Kelvin itu paling enak hubungannya adalah sama Celsius. Kok bisa, Kak? Ya, karena nilai perbandingannya sama-sama 5. Jadi nanti 5-nya bisa kita coret. Oke, kita coba ya. Misalnya nih, 120 Celsius ke Kelvin. Nah, jadi C/5 sama dengan K-273/5. Ini 120/5 sama dengan K-273/5. Kalau 5-nya sama bisa kita coret. Jadi tinggal 120 sama dengan K-273. Jadi kita tinggal pindah ruas. K sama dengan 120 ditambah 273. Hasilnya adalah 393 Kelvin. Nah, gitu doang. Nah, jadi kita nggak perlu kayak perkalian silang atau apa ya. Jadi lebih mudah. Oke, sip. Nah, jadi untuk hari ini kalian ingat-ingat ya. Yang kalian hafalin tadi adalah pengertian suhu, kemudian kelebihan dan kekurangan dari alkohol dan raksa. Terus hafalin juga yang udah kakak jelasin tadi tentang macam-macam termometer dan rumus perbandingan skalanya. Ingat, rumus perbandingan atau konversi skala C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Ini sangat wajib dihafalkan. Oke, sip. Nah, kalau kalian nanti masih bingung atau masih pengen dengerin lagi materinya, belum sempat nyatet, kalian bisa play video ini lagi biar kalian lebih pintar dan jangan lupa mengerjakan soal latihan di rumah. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih. Bye-bye.